norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan atau berita yang dimaksud dapat dipahami. Etika komunikasi dapat diartikan sebagai norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi dalam suatu masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya tidak terlepas dari komunikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat suatu sistem yang mengatur tentang tata cara individu-individu atau kelompok dalam bergaul. Ada beberapa tujuan etika komunikasi. Yang pertama, membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas tapi dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara tepat. Ketiga, menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Manfaat etika komunikasi. Yang pertama, melancarkan komunikasi dengan orang lain sehingga hubungan yang sudah terjalin akan semakin erat, memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kedua, dengan mengikuti dan menaati etika yang berlaku, kita akan diterima dengan baik dalam lingkungan sosial masyarakat. Ketiga, menumbuhkan rasa saling menghargai di antara anggota masyarakat. Keempat, mencegah individu atau kelompok untuk tidak bertindak atau berperilaku sembarangan atau seenaknya sendiri dalam berkomunikasi. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antar sumber pesan, a source, dengan penerima pesan, a receiver. Jenis-jenis media. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah media film atau televisi, diagram, media cetak, komputer, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan public sphere atau ruang publik yaitu ranah kehidupan sosial dalam bentuk ruang, tempat, arena untuk kepentingan publik. Setiap orang atau semua warga negara dijamin aksesnya untuk memanfaatkan ruang publik. Ruang publik ini tidak sama dengan konsep publik yaitu individu yang berkumpul atau di dalam orang. Konsep ruang publik ini fokus pada lembaga atau institusi sebagai media partisipasi masyarakat. Ruang publik ini biasa disebut dengan badan publik yang pemanfaatannya tunduk pada aturan konstitusi dan hukum. Ruang publik tidak hanya berbentuk bangunan fisik tetapi juga berupa media massa, cetak dan elektronik seperti surat kabar, majalah, radio, televisi adalah media dari ruang publik. Ruang publik dapat digunakan untuk berkumpul, berekspresi dan berekreasi secara bebas dalam melayani kepentingan umum termasuk untuk bisnis, politik, dan lain sebagainya. Ruang publik politik yang membahas ruang diskusi publik dengan objek aktivitas negara. Negara sebagai pemilik kebijakan dan pelaksana ruang publik politik memiliki tugas untuk kesejahteraan rakyat melalui sistem demokrasi. Negara sebagai pengontrol aktivitas pemanfaatan ruang publik politik dan penerimaan kritik dari penyelenggara badan publik baik secara informal maupun formal. Misalnya melalui acara di pengadilan yang diselenggarakan secara terbuka. Negara mengontrol dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk dapat dan memperjuangkan haknya sebagai warga negara dalam hukum dan pemerintahan hingga berjalan secara demokratis. Ruang publik berperan sebagai media opini publik muncul pada abad ke-18 meskipun opini publik ini bersifat asumsi budaya, sikap, dan normatif.